Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kita hari ini? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian. Pada pertemuan kelima ini, seperti yang sudah dipercaya oleh saya pada minggu kemarin, kita akan membahas mengenai pasar. Akan tetapi pada pertemuan kelima ini, kita akan menggunakan metode inquiry learning. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apakah itu metode inquiry learning? Izin menjawab Pak. Pembelajaran inquiry ini adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analis sehingga siswa itu dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, betul ya anak-anak, apa yang sudah disampaikan oleh Yunia tadi, bahwasanya pembelajaran learning itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimana melibatkan kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu masalah sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, adapun tujuan dari diadakannya pembelajaran learning itu adalah untuk membantu siswa dapat mengembangkan sedikit ilmu intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas rasa mengetahuinya tersebut. Oke, kita lanjut. Pembahasan materi ini itu mengenai pasar. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu pasar? Menjawab juga Pak. Menurut buku yang saya baca, bahwasanya menurut Santoso, pasar itu sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Oke, betul ya apa yang dikatakan oleh Aisyah dan juga Yunia, bahwa bahasanya itu pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli barang maupun jasa. Nah, dalam arti tradisional, pasar juga bisa diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli sehingga menimbulkan sebuah yang namanya transaksi. Oke, baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan mengenai tentang pengertian dari sebuah pasar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada sebuah pasar. Sebuah pasar ini terbagi menjadi dua bagiannya. Yang pertama itu pasar sempurna, persaingan sempurna. Dan yang kedua itu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, apa sih yang membedakan daripada persaingan pasar sempurna dan juga pasar tidak sempurna? Nah, kalau dilihat dari segi definisinya, yaitu pasar persaingan sempurna yaitu sebuah pasar yang dimana di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, dan di antara penjual dan pembeli tersebut tidak bisa mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu mengenai definisi dari pasar persaingan tidak sempurna? Izin menjawab ya Pak. Menurut saya, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisir secara sempurna, atau bentuk-bentuk dari pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan tidak sempurna itu tidak terpenuhi. Izin menjawab Pak. Kalau menurut saya, pasar persaingan tidak sempurna itu di mana kondisi jumlah penjual ataupun pedagang itu lebih sedikit dibandingkan dengan pembelinya. Ya, benar sekali ya, sudah dikatakan oleh Aisyah dan juga dari ya, bahwasanya pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu pasar yang dimana tidak terorganisir secara sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pasar oligopoli, yang kedua ada pasar monopoli, dan yang ketiga ada pasar monopolistik, dan yang terakhir yang keempat ada pasar monopoli. Nah, seperti yang sudah diberitahu pada minggu kemarin, bahwasanya kita akan membahas tentang pasar. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang sudah membaca mengenai materi tentang pasar ini. Nanti silakan teman-teman tebak apa ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, apakah termasuk dalam pasar oligopoli, monopoli atau monopolistik dan juga opsioner. Nah, untuk yang pertama ini yaitu ciri-ciri pasarnya itu terdapat
jenis pasar tersebut? Izin Pak. Ya silakan Nadia. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya ciri-ciri yang tadi Bapak sebutkan tadi itu termasuk ke dalam pasar monopoli, karena di sana itu kan terdapat orang yang menjadi penentu harga itu kan seorang penjual ya, yang mana dia itu disebut sebagai monopolis. Oke, betul sekali Nadia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu di mana pasar ini terdapat barang yang umum ya, dan juga barang tersebut itu bisa berbeda karakter bagi setiap perusahaan. Terus juga penjual mempunyai kekuatan mempengaruhi harga meskipun terbatas. Terus yang selanjutnya itu kemudian pada pasar ini juga setiap perusahaan itu cenderung melakukan promosi. Apakah ada yang bisa menyebutkan pasar apakah itu? Pak. Ya, silakan Aisyah. Terima kasih Pak. Menurut yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwasannya hal tersebut lebih cenderung ke pasar oligopoli Pak, karena pasar oligopoli ini di mana penawaran satu jenis barang itu disukai oleh beberapa perusahaan dan setiap perusahaan itu cenderung melakukan promosi. Oke, betul sekali Aisyah. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari pasar monopolistik yang juga monopsoni? Izin menjawab Pak, pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh satu orang atau badan dan juga lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen. Nah, pasar monopsoni ini memiliki ciri-ciri gitu. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Yang kedua, pembeli bukan konsumen tapi pedagang atau produsen. Yang ketiga, barang yang dijual biasanya bahan mentah. Dan yang keempat, harga lebih ditentukan oleh pembeli. Seperti itu Pak. Jadi jawab Pak, mungkin tadi Yunia sudah menjelaskannya apa yang dimaksud dengan pasar monopsoni. Nah, di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama itu pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli, kemudian barangnya itu sejenis tetapi tidak homogen atau berbeda karakteristik. Nah, untuk yang ketiga yaitu perusahaan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi harga meskipun terbatas. Yang keempat, perusahaan relatif mudah keluar masuk pasar ekonomi. Dan yang terakhir, persaingan promosi penjualan yang sangat aktif. Mungkin itu Pak ciri-ciri dari pasar monopolistik. Terima kasih Pak. Oke, baik teman-teman sekalian, kalian sudah mengenai tentang pasar oligopoli dan juga monopoli. Tadi yang terakhir monopoli dan juga monopsoni. Nah, untuk yang selanjutnya itu di sini saya mempunyai studi kasus, di mana nanti rekan-rekan silakan analisis dan juga termasuk ke dalam pasar manakah studi kasus ini. Oke, baik anak-anak sekalian, apakah ada yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya? Saya sudah Pak. Baik, jadi seperti ini ya Pak. Menurut studi kasus yang Bapak berikan, di sini itu terdapat dua perusahaan motor. Yang pertama itu ada Honda dan juga Yamaha. Dari hal tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa studi kasus tersebut merupakan contoh dari pasar persaingan monopolistik yang dimana Honda dan Yamaha sama-sama produsen sebuah sepeda motor, akan tetapi kedua perusahaan tersebut memiliki karakteristik produk yang berbeda. Honda lebih unggul dalam urusan bahan bakar karena iritnya bahan bakar yang digunakan, sedangkan Yamaha lebih unggul dalam akselerasi. Selanjutnya tergantung pilihan pada konsumen. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh Aisyah tadi, bahwa dalam studi kasus tersebut adalah termasuk adalah pasar monopolistik, di mana di dalam studi kasus ini terdapat dua perusahaan yang sama-sama memproduksi sebuah sepeda motor, akan tetapi kedua perusahaan itu memiliki karakteristik produk yang berbeda. Oke, baik anak-anak sekalian, ini adalah materi pada pertemuan kita ini, yaitu mengenai tentang pasar. Jadi teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu pasar, macam pasar, dan juga contoh dari pasar tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk sekarang mungkin dicukupkan sekian
materi yang telah dari awal yang disampaikan sampai dengan materi pasal ini. Untuk sekarang silakan rekan untuk membereskan barang-barang dan juga persiapan untuk pulang. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Dan mari kita tutup dengan doa proklamasi bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.